Let's have a ball. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Keisa Putri Ajurinda, biasa dipanggil Keisa. Saya berasal dari Gelombang B nomor presensi 33. Nah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari psikologi perkembangan. Yang pertama adalah pengertian, ruang lingkup, dan faedah dari psikologi perkembangan. Yang pertama adalah pengertian dari psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari pertumbuhan dan perkembangan, baik dari segi fisik, kognitif, sosial dan emosional, dan moral. Nah, yang kedua adalah ruang lingkup psikologi perkembangan. Yang pertama adalah perkembangan fisik. Nah, perkembangan fisik itu dapat meliputi perubahan tubuh, otak, dan motorik. Yang kedua adalah perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif itu meliputi kemampuan berpikir, memahami, dan menyelesaikan suatu permasalahan. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah perkembangan sosial dan emosional, itu berhubungan dengan orang lain dan diri sendiri dan pengendalian emosi. Selanjutnya yang keempat adalah perkembangan moral dan spiritual, itu meliputi nilai, sikap, dan keimanan. Nah, selanjutnya adalah faedah dari psikologi perkembangan. Yang pertama, memahami diri sendiri. Yang kedua, membantu orang lain. Dan yang ketiga, memberikan dukungan yang tepat. Dan yang keempat itu adalah harapan yang realistis. Selanjutnya, materi yang kedua adalah pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses perubahan yang bersifat kuantitatif. Contohnya adalah perubahan dari tinggi badan dan berat badan. Contohnya adalah anak berusia 7 tahun itu mengalami perubahan tinggi badan yang awalnya itu 110 cm berubah menjadi 120 cm. Yang kedua adalah perkembangan. Kalau perkembangan itu adalah proses perubahan yang bersifat kualitatif. Contohnya adalah anak yang awal mulanya itu belum bisa membaca, akhirnya sudah bisa memahami cerita sederhana. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah tahapan perkembangan individu. Yang pertama adalah masa bayi pada usia 0 sampai 2 tahun. Jadi masa bayi itu sudah mengenal lingkungan, dapat berjalan dan berdiri. Selanjutnya adalah masa kanak-kanak awal, itu 2 sampai 6 tahun. Itu tuh berkembang motorik, perkembangan bahasa, dan imajinatif. Selanjutnya adalah masa kanak-kanak tengah, yaitu 6 sampai 12 tahun, itu berkembang kognitif, sosial, dan rasa tanggung jawab. Selanjutnya adalah masa remaja, itu 12 sampai 18 tahun, itu mencari jati diri dan berpikir secara abstrak. Selanjutnya adalah masa dewasa awal, itu 18 sampai 40 tahun, itu mempertahankan karir atau mencari pekerjaan dan membentuk keluarga. Selanjutnya adalah masa dewasa akhir atau lanjut, itu mempertahankan karir dan menyesuaikan diri dengan perubahan fisik dan sosial. Selanjutnya yang keempat adalah konsep kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang dalam berpikir, memahami, dan memecahkan suatu permasalahan. Menurut Howard Gardner, terdapat macam-macam dari kecerdasan. Yang pertama, linguistik yaitu bahasa, logika yaitu matematika, visual atau spasial, kinestetik yaitu gerak tubuh, musikal, interpersonal itu memahami orang lain, intrapersonal memahami diri sendiri, naturalisasi itu lingkungan alam. Selanjutnya adalah eksistensi itu spiritual. Dari yang kelima adalah perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Perkembangan kognitif itu adalah perubahan berpikir, belajar, dan memecahkan suatu permasalahan. Contohnya adalah anak SD yang sudah bisa memahami sebab akibat dan sudah bisa melakukan perhitungan sederhana. Selanjutnya adalah perkembangan bahasa, itu adalah kemampuan seseorang dalam memahami dan menggunakan bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Contohnya itu adalah anak SD yang sudah bisa merangkai kalimat dan menulis cerita yang sederhana. Yang keenam adalah upaya saya ketika menjadi guru dalam perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Nah, kalau di dalam kelas saya akan memberikan metode yang aktif seperti diskusi, eksperimen, dan tanya jawab. Yang kedua adalah mengajak siswa untuk membaca dan menulis cerita pendek. Dan yang ketiga adalah memberikan permainan edukatif
sehingga siswa dapat berpikir secara logis. Sebenarnya di luar kelas itu saya akan mengadakan kegiatan literasi, yaitu membaca bersama atau mendongeng, mengajak siswa untuk berinteraksi sosial, dan yang terakhir adalah memberi tugas tentang observasi di lingkungan sekitar. Nah, yang ketujuh adalah mengapa setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang cerdas, ada yang rata-rata, ada yang kurang cerdas. Nah, alasannya itu adalah ada faktor genetik, ada faktor kekayaan, faktor lingkungan seperti keluarga, masyarakat, sekolah, dan faktor gizi dan kesehatannya. Nah, cara mengatasinya itu dengan menerima bahwa setiap anak itu unik dan memiliki potensi yang berbeda-beda, tidak membandingkan anak yang satu dengan yang lainnya, dan yang terakhir adalah memberikan kesempatan belajar yang sama sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.